Dan banyak juga yang bilang sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seperti beacon of hope gitu ya di tengah gloomy-nya global economy. Apa yang menjadi kunci pertumbuhan Indonesia yang mampu masih berlari kencang walaupun ekonomi global masih begitu banyak guncangannya? Apakah itu consumption kah? Apakah itu investment kah? Apakah lebih spesifik lagi itu domestic consumption? Apa yang harus dijaga agar momentum ini bisa terus berlanjut? Silakan Mas Rifki. Oke, jadi mungkin kalau kita membandingkan dengan negara maju, tentu memang ada pattern di mana sebuah negara itu akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di level negara berkembang. Nah, saat mereka kemudian masuk ke kelompok negara maju, biasanya pertumbuhan ekonominya akan relatif melambat atau ini termasuk dalam konsep diminishing return. Jadi memang kita masih dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang masih cukup steep, yaitu 5,11% atau kisaran 5%. Nah, tapi memang kalau kita benchmark ke negara berkembang lainnya seperti China dan India, ini memang kita harusnya bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Karena memang kita melihat beberapa hal yang mendorong kita ini masih belum optimal pertumbuhan ekonominya. Satu, tadi dari sisi sektoral, misalnya kita pertumbuhan sektor manufaktur kita masih di bawah rata-rata nasional. Ini pun juga kajian dari LPM menunjukkan bahwa sebagian besar sektor di Indonesia ini yang didominasi oleh tenaga kerja itu adalah sektor yang produktivitasnya rendah. Jadi memang ada isu di mana kita masih bisa memiliki atau memiliki kapasitas untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Tapi terlepas dari kita belum optimum mengalami pertumbuhan ekonominya, memang tadi disampaikan bahwa beberapa faktor membuat kita masih cukup tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Ini pun juga didorong oleh beberapa faktor. Satu, konsumsi kita di domestik masih cukup tinggi. Artinya memang konsumsi kita dengan kelas menengah yang cukup besar size-nya selalu menopang pertumbuhan ekonomi kita. Kedua, dari sisi komoditas. Ini kita juga melihat harga-harga komoditas yang relatif tinggi walaupun belakangan agak menurun menjadi kontributor terhadap ekspor kita yang trade balance-nya masih surplus bahkan sampai lebih dari atau bahkan mencapai hampir 2 tahun kita mengalami trade surplus. Jadi memang ini yang kemudian membuat ekonomi kita cukup robust atau cukup solid pertumbuhannya. Dan yang ketiga mungkin adalah investasi, bahwa investasi kita didorong program pemerintah seperti hilirisasi ini masih menopang pertumbuhan ekonomi kita paling tidak hingga Q1 2024. PR-PR apa ke depannya yang harus tetap diawasi oleh pemerintah, oleh seluruh otoriti yang ada, dan mungkin juga masyarakat gitu ya dalam hal mengawal pertumbuhan ekonomi ke depannya, karena kita ketahui sebenarnya dari eksternal itu juga banyak sekali tantangan yang ada. Kurs sekarang berada di level 16 ribuan, suku bunga di 6,25% gitu ya. It's really good, masih bisa capai 5%, tapi kan PR ke depannya adalah menjaga. Bagaimana pandangan Anda, Mas Rifki? Iya, jadi memang kalau kita lihat ini sangat kelihatan dari struktur pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral. Satu, lagi-lagi memang kita memiliki pertumbuhan sektor manufaktur yang cukup mengkhawatirkan. Kalau ini kita tidak bisa jaga pertumbuhannya akan lebih tinggi, maka ke depannya kita akan kehilangan engine of growth. Karena memang satu, sektor manufaktur menjadi penopang terbesar di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, itu juga menyerap tenaga kerja salah satu yang paling banyak. Jadi tanpa adanya revitalisasi sektor manufaktur kita, nampaknya ke depannya kita tidak akan mampu tumbuh di 5% dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, kita juga perlu mendorong sektor-sektor jasa kita ini di mana masih didominasi sektor jasa yang bernilai tambah rendah. Ini memang dari sisi satu, dari sisi suplai tenaga kerja pun kita melihat kualitas pendidikan dan skill tenaga kerja kita masih perlu ditingkatkan. Kedua, juga dari sisi sektoralnya ini masih belum mampu menyerap tenaga kerja kita secara optimum. Terutama di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, bahkan masih menyerap kurang dari 10% tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini kombinasi dari sisi supply dan demand tenaga kerja ini memang perlu di-solve agar kemudian
tenaga kerja kita itu bisa masuk dan berkontribusi terhadap produktivitas yang lebih tinggi. Kalau ini kemudian bisa didorong, saya rasa memang pertumbuhan ekonomi kita bahkan bisa lebih di atas 5%. Tapi ini adalah tren yang sudah terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan kalau tidak ada transformasi struktural yang signifikan, nampaknya memang ini mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang ujungnya bahkan bisa mencapai kita terperangkap di jebakan pendapatan menengah tadi atau middle income trap. Baik, terima kasih banyak. Jadi itu yang dikhawatirkan ya, kalau misalnya tidak bisa menjaga momentum dan memanfaatkan lift of momentum ini, Indonesia mungkin yang tidak kita inginkan bersama terjebak dalam middle income trap itu tadi ya, Mas Rifki, yang seperti yang tadi Anda sampaikan ya. Saya ingin pandangan dari CNBC Indonesia Research saja sendiri, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 dan mungkin full year 2024 ini akan seperti apa? Karena kita sempat berbicara dengan Pak Suhasil gitu ya, Wamenko, yang sempat menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya masih bisa kok tumbuh di atas 5,2%. Optimiskah? Bagaimana menurut Anda? Oke, kalau saya lihat mungkin memang di kuartal 2 dan 3 ya ini akan cenderung lebih rendah ya. Tadi kurang dari 5,1%, tetapi kalau untuk full year mungkin saya cukup optimis juga sekitar 5,2%, karena nantinya kan di kuartal 4 kita akan ada beberapa momentum lagi ya, seperti Natal dan Tahun Baru, kemudian juga biasanya akan ada libur panjang, dan biasanya kita di momentum libur panjang itu malah yang akan menaikkan ekonomi kita, karena orang-orang yang biasa dari kota mereka akan kembali ke desa dan mereka akan menghabiskan uangnya di desa, dan inilah yang akan mendorong pertumbuhan begitu. Jadi saya kira untuk sepanjang tahun pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% harusnya masih cukup memungkinkan, walaupun memang ada beberapa tantangan ya, di mana seperti tadi untuk sektor manufaktur kita yang pertumbuhannya cenderung lambat, dan juga kita harus mendorong daya beli masyarakat, di mana memang saat ini ketika suku bunga tinggi ini kan sangat berpengaruh sekali ke daya beli, dan nantinya juga bisa berpengaruh ke konsumsi. Jadi bagaimana nanti PR-nya adalah kita tetap menggencarkan konsumsi kita, dan supaya masyarakat bisa spendingnya juga lebih efektif, dan nanti akan berdampak pada PDB kita juga.